your heart, girl, your face is so different from the others. I'll say you're the only one that I'll adore. 'Cause every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my gig your face blush so silly, yeah, oh yeah. And I want to make you mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh, oh. Girl, your smile and your charm lingers always on my mind. I'll say you're the only one that I've waited for. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. And I want you to be mine. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabi'un. Yang terhormat Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, yang kami hormati Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Dinas Koperasi dan UKM Lampung, yang kami hormati mitra atau rekanan perbankan, yang kami hormati Puskopsya, BMT dan BTN Lampung, yang kami hormati sahabat BMT Lampung, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Risma, yang kami hormati pengurus, pengelola dan anggota-anggota KSPPS BMT Al-Risma se-Indonesia, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Risma tahun buku 2016, Sabtu 28 Januari 2017. Untuk mendapatkan curahan rahmat, barokah serta lipat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Bacaan suci Al-Quran, semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa
Bapak Haji Muhammad Arifuddin SAG MKOI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa man sa'ala ta'atihi min 'ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba sa'adatan liman 'amila bi syara'ihil qawiyy. Kita diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga pagi ini kita bisa hadir di Hotel Syariah Lens Kuntum yang berada di metro ini. Yang kedua, mari kita selalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pengertian yang ada di dalam agama kita. Sesuatu yang sering diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, yaitu takwa. Istri yang ketiga yang dimaksudkan di situ adalah teman-teman yang kita kadang kenal. Mendengar kita meninggal maka dia hanya sekedar takziah. Begitu takziah kadang tidak ngantar sampai ke liang kubur, dia langsung pulang. Hanya sekedar mengucapkan dengan mending kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah masih mending. Oh mati loh, kalau itu kalau kita baik, kalau kita itu orang jahat, gak kabar mati, kalau kedaratan dia. Maka itu sebagai gambaran yang diterima Allah. Yang kedua, istri yang kedua ini adalah kerabat kita, keluarga kita. Maka ketika kita meninggal, paling banter dia mengantarkan sampai kuburan. Setelah itu kita pun akan ditinggal pulang. Kadang-kadang ini kita sia-siakan. Waktunya sholat jamaah, kita masih berat dengan pekerjaan. Waktunya kita sholat Jumat dengan alasan panas dan malam. Waktunya kita ngaji, kadang-kadang Allah paling yobur kaya memakai. Belum berangkat itu kalau disuruh ngaji itu sudah ngomong dulu. Alah ngaji paling-paling gak gitu. Tiap hari kalau ngaji juga gitu. Paling statis yang pertama kan salam, yang terakhir salam. Di sini nggak ada bedanya. Selalu seperti ini. Dia itu lari menemui seorang guru yang ada di daerah pedalaman namanya Pak Pur. Setelah ketemu, Pak Pur, tolong ke rumah saya. Mengapa? Anjing saya ini sudah sekarat mau mati. Pak Purnya mesem, tapi dia bilang iya. Datanglah. Kemudian ketika sampai di situ Pak Pur itu kemudian tangannya itu ditempelkan di jidat anjing itu sambil ngomong, suwasu nek kowe karep mati yo mati yo, nek arep wara karep urip yo ndang waraso. Kalimat itu direkam oleh si Yakobus, dikiranya itu adalah bahasa Latin dan dianggap sebuah mata. Kemudian setelah itu Pak Pur pulang, 4 hari kemudian Yakobus lari-lari ke tempat Pak Pur. Tujuannya adalah melaporkan Pak Pur bahwa anjingnya itu sudah sembuh. Nggak tahunya Pak Pur di situ sakit. Udah dolar ke kamar, ditempelkan. Coba sambil ngomong suas. Kita bisa bayangkan kenapa orang yang tidak ngerti padahal itu bukan sebuah doa, karena Pak Pur orang dari Solo, orang menggunakan bahasa Jawa, suas. Kembalinya setelah dia kemudian ditempel suas, kemudian Pak Pur itu ketawa, ngakak dan akhirnya sembuh. Kenapa? Oh, ini membuktikan bahwa orang yang memang hatinya itu gembira itu akan bisa sembuh dari penyakit. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultan. Seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan mohon kehadirat-Mu ya Allah, ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Kami segenap yang hadir di ruangan ini banyak kesalahan yang kami lakukan maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Hanya dengan belas kasih-Mu kami bisa melaksanakan RAT yang ke-8 ini. Tanpa-Mu tentu kami tidak akan bisa berbuat apa. Ya Allah, ya Bagi, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami seluruh Dewan Pengawas dan Pengawas Syariah, pengurus maupun seluruh karyawan yang ada di Al-Risma selalu tidak pernah lupa mohon kepada ya Allah, berikan kekuatan dalam menegakkan syariah di muka bumi ini ya Allah. Melewati lembaga keuangan syariah yang kami dirikan, kami bina sampai saat ini yang sudah berumur 8 tahun kurang lebih ya Allah. Mohon bimbingan petunjuk agar kami tetap berada di jalan dan tidak menyimpang jauh dari syariat. Ya Allah, ya taqabbal doa. Engkaulah Tuhan yang mengabulkan doa hamba-hamba yang berdoa kepada Subhanallah lagi nasyarakat bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSBPS BNT Al-Risma kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ahkamuddin Arofi SEI MM disilakan. Yang kami Bapak Deputi Kementerian Koperasi yang diwakili Bapak Asisten Deputi Pak Sonhan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro Lampung Barat, Suci, dan yang kami hormati Bapak Ketua Puspopsah BNT Pak Sabto dan Puspopsah BTM yang belum kelihatan, rekan-rekan dari perbankan bank syariah umum atau bank umum atau bank syariah yang hadir, kemudian Bapak Ibu dari rekan-rekan BMT yang ada di Lampung, terima kasih sudah hadir di rapat anggota BMT Al-Risma. Bapak Ibu Ketua Pengawas dan Pengawas Syariah serta seluruh anggota KSBPS BMT Al-Risma dan karyawan yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah. Bukan karena untuk bermewah-mewah, ya, tapi karena memang kantor kita sudah cukup lagi untuk pertemuan. Kemarin saya hadir di Surya Abadi enak, ballroomnya besar. Nah punya sendiri ya Bu Ida ya. Punya Lex sendiri, ballroomnya besar. Dan kita tidak punya Pak, pilihannya sewa. Mau di lapangan kok kayaknya nggak pantas ya kan? Gitu. Nah semakin banyak kantor asiran tadi berapa anggotanya Mas? Sudah banyak Pak. Ini mewakili, ada dari Sumatera Utara, ada dari Bengkulu juga datang untuk mewakili anggota kita Pak, karena kita memang ada di 3 provinsi. Dan Pak Deputi yang kami hormati, bahwa Al-Risma ini perjalanannya ya dibilang singkat bagi yang melihat. Nama 150.000 dibina oleh dulu belum dinas koperasi Pak. Jadi karena kami modal 150.000 itu mustahil dipercaya untuk bikin badan hukum. Jadi kami 28 Juli 2009 berdiri, itu Desember kita sudah RAT pertama. Jadi hanya kerja kurang dari setengah tahun kita sudah RAT Pak.
dan itu masih kecil, dan waktu itu saya masih ingat Asep El Risma itu masih sangat kecil, dan satu-satunya orang yang waktu itu percaya bahwa kami ini bisa mengelola uang itu adalah salah satu adalah Pak Sabdo. Kalau hari ini 50 juta saya sudah nangis Pak. Nah, karena tidak bisa digunakan berapa lama hari ini 50 juta ya. Tapi kalau dulu itu luar biasa, dan Pak Sabdo dulu yang mendukung kita. Ya, kata ibu ini sudah dipakai saja, dipakai. Ini pertama kali El Risma berdiri Pak. Nah ini awal, terus kemudian kita renovasi tahun 2011 seperti ini. 2012 ada sedikit tampilan, kita berubah-ubah. Maka wajib memiliki cabang minimal di 3 provinsi Pak. Jadi kita alhamdulillah sudah kita penuhi di 3 provinsi, ada di Provinsi Lampung, di Provinsi Bengkulu, dan di Provinsi Sumatera Utara. Banyak orang di Sumatera Utara ya. Itu luar biasa Pak. Saya tidak pernah bermimpi untuk terbang ke Medan gitu, terus kemudian jalan-jalan menaiki pegunungan di Brastagi Pak. Karena kantor kita ini ada di Brastagi, ada di Kabanjahe, dan ada di Sidikalang. Sidikalang itu kalau ke tempatnya Pak Ridho itu kita harus lewat pinggiran Danau Toba Pak Ridho ya. Selip mobilnya gulung Pak ke bawah itu. Jadi luar biasa. Perjalanannya memang luar biasa. Tapi kalau tidak begitu, saya tidak pernah merasakan di goncang Gunung Sinabung Pak sebenarnya. Kemarin waktu pra LAT di Sumatera Utara masih acara gitu, masih ngobrol gempa. Lari bertaburan semua Pak ya. Jangan tenang ya. Karena kita jihad mati bersama saja nanti di ya. Itu Masya Allah. Hujan abu terus menerus ini, tapi Sumatera Utara luar biasa. Kemudian ini data-data pengelola saja. Kemudian total aset terakhir di tahun 2016 kemarin 103 miliar Pak. Jadi total aset kita. Kenaikan yang sangat signifikan ini juga dipicu karena kita punya cabang di Sumatera Utara. Ya, jadi ya tidak banyak. Insya Allah tidak banyak. Tapi yang lumayan nanti mesti pada ngedumel di belakang. Dasar gitu ya. Insya Allah Bu, tahun depan kita naikkan lagi. Nanti mohon Pak Lea diberi penjelasan Pak ya. Kemudian ini yang kita lakukan pendapatan ya, prosentasenya, terus kemudian sisa hasil usaha atau selesai hasil usahanya. Jadi kalau di 2015 700 ini kita turun di angka 600 sekian. Kemudian Baitul Mal Pak sedikit ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu memahami Baitul Mal juga, karena ini bagian unsur penting. Saya kira koperasi syariah kita ini didirikan dengan Baitul Mal wa Tamir, itu pasti ada sesuatu yang sangat penting di sana. Kenapa mal didahulukan, bukan tamwilnya yang didahulukan, bukan BTN, maksudnya bukan Baitul Tamil Muhammadiyah, bukan maksudnya ya, bukan Baitul Tamil wal Mal gitu kan ya. Kenapa harus Baitul Mal wa Tamil? Saya kira ada alasan tertentu yang memang kita ini harus perlu seriusi. Baitul. Saya lanjutkan. Dan kami berencana Pak untuk di tahun ini, tapi ini program Baitul Mal berbeda karena Baitul Mal ini memang murni kita himpun menggunakan dana infak, sedekah, wakaf. Jadi tidak mengganggu stabilitas kondisi tampil atau bisnisnya. Untuk yang gagal ginjal, insya Allah nanti di 21 kita akan sediakan. Kita sudah bersama, kita sudah dijanjikan oleh beberapa rumah sakit untuk diberikan secara cuma-cuma alat hemodialisa atau cuci darah 10 buah. Ini kalau beli banyak Pak harganya, tapi kita gratis dan kerjasama saja bagi hasil dengan mereka. Tapi ini yang mengelola adalah Baitul Mal. Dan kita juga akan berdasarkan dengan BPJS, kita sudah siap. Bahkan ambulan kita Pak sudah melayani ribuan pasien gitu ya, yang meninggal ada, yang patah tulang ada, yang patah hati pun juga ada Pak. Nanti ada yang kesana-kesana gitu ya. Jadi ini luar biasa. Tepuk tangan buat tim medis kita di Baitul Mal. Jumat mengadakan acara Jumat berkah itu ya sosial. Jadi duafa tukang beca apa kita kasih makan gratis. Terus kemudian cek kesehatan juga gratis. Yang tidak duafa infak, gitu ya. Infak seadanya. Kita juga ada namanya khusus full. Jadi seperti ini Pak, kita ke kalau El Risma lebih banyak ke Baitul Malnya sebetulnya. Kita memang lebih berkembang di Baitul Malnya. Apa datanya? Jalan lagi ya. Ini yang kita Oh sudah 5 kelompok ya Om.
sudah 5 kelompok. Jadi kita biayai Pak betul murni dari dana itu tadi siswa. Tuh, dari pedagang yang tidak punya apa-apa, kita berikan dia gerobak, kita berikan dia modal, terus kemudian ada pengajian rutin, dan itu harapannya dari wakaf ke pengusaha berkarakter Pak. Jadi pembentukan ekonomi kerakyatan. Jadi koperasi ini betul-betul akan menjadi sokok guru perekonomian di Indonesia. Gitu ya. Tepuk tangan untuk koperasi kita. Tapi atasnya itu dengan laboratorium antariksa. Ini SD ini kita sudah jalan dengan pengembang kemarin, dan ini sepenuhnya murni dibiayai oleh wakaf karyawan BMT Al-Risma. Ini Pak, dan ini dananya ada. Anehnya kalau tampil tetap nggak punya duit, tapi kalau mau duitnya ada terus Pak. Ini yang luar biasa. Ini kan repotnya berat, harus kewajibannya harus dipenuhi dan sebagainya, berat betul. Tapi kadang-kadang saya memandang Baitul Mal itu saya bisa tersenyum Pak, karena Baitul Mal ini nggak pernah namanya nggak punya duit itu. Tapi memang sebetulnya ada kemarin arahan dari Badan Wakaf bahwa dana wakaf karyawan itu sebenarnya bisa digunakan untuk produktif. Tapi memang akad dari karyawan kemarin akadnya bukan dana wakaf uang produktif ya Bu Indah ya, karena memang wakaf untuk pembangunan masalahnya. Jadi kami tidak alokasikan untuk wakaf produktif, padahal itu ratusan juta Pak, bahkan miliaran dananya itu untuk wakaf saja. Jadi saya ini kadang mikir tuh kok bisa ya karyawan, karena karyawan kami Pak setiap bulan itu mereka pasti berwakaf. Maka kalau mereka ada kelonggaran mereka wakaf lagi. Jadi memang terkumpul sangat banyak. Jadi kalau tampilnya kadang-kadang kita nggak punya duit, wakafnya kebanjiran duit. Makanya kita coba bikin sekolahan ini Pak. Ini 4 lantai dan kita menggunakan lift. Jadi ini satu-satunya sekolahan paling modern, sekolah SD paling modern di Lampung. Ini sudah di pertengahan Februari sudah kita mulai pembangunan. Ini sudah ada dananya Pak. Jadi ini bukan dana hutang, bukan pula dana dari minta-minta, itu bukan, tapi murni kita bangun menggunakan dana wakaf karyawan BMT. Tepuk tangan buat karyawan ini semuanya. Nah, kami pengurus bahwa Al-Risma ini di 2014 kita pernah jatuh. Jadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Dan efeknya sampai hari ini belum pulih ya. Teman-teman mungkin di tingkat cabang merasakan. Ada beberapa cabang kami Pak yang memang belum surplus. Kenapa? Karena memang kondisinya habis terjadi hal yang luar biasa. Kalaupun Al-Risma masih surplus itu sekarang ditopang oleh cabang-cabang lain yang memang surplus. Kalau cabang yang tidak surplus, cabang yang memang tidak surplus itu bahkan saya minta izin sama penguasa seperti banyak Bu Indah, cabang kami yang ada di Teluk Dalam Ilir itu mau kami relokasi ke Simpang Randu, boleh ya? Saya izin dulu, kenapa? Karena itu tidak aman. Sehari itu punglinya bisa sampai 15 orang dari situ ya. Itu kepala cabangnya mana sih Mas Ferry? Mas Ferry mana? Nah ini sampai pusing mengatasi pungli Pak. Datang itu premanisme, datang mengancam. Sebetulnya saya juga bisa saja bunuh orang seketika itu Pak, tapi apa ya begitu caranya gitu ya. Tapi ini luar biasa, kurang ajar banget gitu ya. Jadi pungli datang minta uang inilah, uang itulah, uang ini, uang itu, sampai karyawan kami ini sampai nggak punya semangat untuk bergerak. Akhirnya kemarin sudah rapat besar, mau tidak mau ini harus direlokasi, dipindah. Dan yang paling mungkin kami pindah adalah karena yang dekat dari situ, supaya anggota juga tidak merasa bahwa lu Al-Risma kok hilang dari sana kan, enggak. Itu kita merelokasi tempat Pak, karena ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu anggota, saya juga mohon pemaklumannya itu ya, bahwa cabang kita padahal kita itu sudah milik kita sendiri kantor itu, tapi itu akan kita relokasi, kita akan jual. Karena sekuat apapun dekeng kita itu ya, ternyata dia memang di sana ya amblas sudah gitu ya. Ini peringatan buat Duta Jaya, tidak usah buka di Teluk Dalam Ilir gitu ya. Pak Pujo, saya sayang sama Pak Pujo, ini sahabat dan saudara saya Pak, itu luar biasa. Pak Sabto tadi jangan sekali-kali buka di Teluk Dalam Ilir Pak gitu ya. Bukan saya ini, karena Al-Risma yang sudah kena batunya gitu ya. Jadi kepolisian pun ketika kita minta juga sudah angkat tangan. Kenapa? Karena memang nggak bisa diatasi mereka itu. Bisa aja ya sudah, mungkin kalau saya bilang Pak Teta bawa AK-47 atau apa, kira-kira bunuh saja langsung, mungkin begitu kira-kira ya. Karena di sana ini luar biasa, Masya Allah ya. Jadi cabang kita yang di sana, kalau untuk tempat tinggal mungkin oke, tapi kalau untuk usahaku itu memang tidak prospek. Awalnya sih
Saya menjaga hubungan baik dengan Bu Indah karena saya tidak mau dekat-dekat dengan beliau. Bersaing Elisma dengan Surya Abadi, nanti saya takut kalah gitu kan. Jadi saya harus minggir saja daripada saya disenggol sama Surya Abadi. Tapi ternyata nggak betah ya. Saya minta tolong disediakan tempat ya untuk di sekitaran sana ya. Ini saya tolong Mas Ferry, nanti ada Bu Indah, temui saja Bu Indah, minta tempat, beliau banyak ruko, minta saja salah satu kita sewa. Kalau nggak boleh dibeli, kalau nggak boleh nanti gimana caranya sudah boleh ya. Itu Bunda ya. Terima kasih. Dan inilah Pak BNT di Lampung, koperasi-koperasi saya di Lampung ini semuanya bermitra, semuanya baik, saling mensupport, kita semuanya saling mendukung, dan semoga kebaikan ini akan memberikan berkah, dampak yang baik kepada masyarakat kita, anggota kita, dan seluruh masyarakat di wilayah di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung kepada yang terhormat Bapak Satria Alam SE MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Pak Asep, saya namakan Tapi pun ini yang kita coba besarkan Lampung. Barangkali kalau di Solo atau di Jogja itu Nyun Sewu barangkali Bapak. Yang saya hormati Asep bidang keanggotaan Pak Surekan dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia Lampung Timur. Walaupun ini kita sangat kelihatannya di metro ini, mohon maaf pada dari metro dan Pak Sidi. Yang saya hormati Dewan Pengawas kita, yang saya hormati saudara pengurus dan pengawas, wajib tentunya biasa DMT Elisma, Pak Ahkamudin Arofi, Bapak dan jajaran di Lampung. Saya memesan yang baik-baik kalau ceritakan di Sumatera Utara dulu, kalau yang kurang baik tinggalkan di dunia ini. Alhamdulillah disuruh pada Allah Subhanahu Wa Taala berkat namanya juga pada pagi menjelang siang ini kita semua dapat hadir dalam acara rapat anggota tahunan ke-8. Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa RKT atau rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga setiap koperasi wajib melaksanakan rapat anggota minimal sekali dalam setahun. Hal ini dimasukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas terhadap anggota atas pelaksanaan pengelolaan koperasi selama 1 tahun itu. Oleh karenanya dalam rapat anggota tahunan RKT ini kita akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap berbagai persoalan dan masalah yang dialami koperasi sampai dengan saat ini. Dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang rapat anggota, sekali lagi saya ulangi, rapat anggota ini 5 sekali dalam setahun. Artinya ini bisa berkali-kali Pak Ketua ya. Kemudian paling lambat 6 bulan setelah lampau. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sanksinya manakala koperasi itu tidak melaksanakan RKT, mungkin tidak dipersulit atau sulit untuk mendapat sertifikat dan mungkin nomor juga operasinya. Mudah-mudahan di BMT Elisma ini keduanya mungkin belakangan. Kemudian yang ketiga, terwujudnya koperasi yang akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap kepada pengurus koperasi untuk dapat menyampaikan laporan BRAT ini secara berjenjang sesuai dengan berbagai wilayah dan keanggotaan koperasinya. 1 hari selesai. Maka
maksud saya tidak hanya dunia kerja Pak Guru, tidak hanya perbankan, tidak hanya perekonomian, termasuk koperasi harus siap-siap. Bahwa nanti akan masuk ini koperasi yang memang di atas kita jadi kemampuannya, bagaimana itu dalam menghadapi masa tentunya saya ini kita perlu berbenah diri. Kemudian yang terakhir Pak Ketua bersama kita Bapak Ibu dengan tertulisnya personalnya Pak Ketua Donald Trump. Ini akan malah jabatan dia kita dengar dengan ucapannya bahwa dia akan lebih mementingkan ekonomi Amerika. Walaupun sebetulnya menggagas beberapa ini tidak almarhum Sugiarto. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya pokok bersama ini dan yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat melalui usaha dan kita dalam memberdayakan dan mengembangkan koperasi demi terwujudnya kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Lampung Timur barangkali Bapak ya. Kemudian Sumatera Utara dan Bengkulu pada umumnya dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan ke-8 Koperasi Bank Pinjam Pembiayaan Syariah BNPL Risma tahun buku 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit tadi. Sambutan ketiga, sambutan Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta kepada yang terhormat Bapak Salekan SHMM selaku asisten deputi keanggotaan disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi yang membidangi koperasi. Saya kalau nyebut sekarang itu susah karena dinas-dinas itu beda-beda semua. Jadi saya nyebutnya Kepala Dinas yang membidangi koperasi Provinsi Lampung, ya. Kepala Dinas yang membidangi koperasi Kabupaten Lampung Timur dan ada beberapa teman Lampung Tengah, Metro, ya Ibu, ya Metro Ibu ya, Ibu, ya dari beberapa teman nggak tahu saya yang hadir di sini menamakan organisasi kita ini berbasis syariah, maka kunci Dewan Pengawas Syariah sangat menentukan. Apakah usaha kita ini sudah syariah atau belum? Fungsi Dewan Pengawas Syariah sangat menentukan di dalam menentukan produk-produk koperasi itu sendiri, baik itu produk pinjaman maupun produk simpanan. Kemudian Bapak Ketua kita tadi sudah menyampaikan sukses story Pak Arofi. Alhamdulillah kami mengucapkan apresiasi Pak Arofi ya dari kementerian karena telah berhasil Bapak merintis mulai dari nol, mulai dari modal cuma berapa nih 7 juta ya, 150.000, sekarang udah 100 lebih miliar, 100 miliar lebih. Ini dalam waktu 8 tahun. Ini suatu prestasi yang perlu kita banggakan oleh khususnya para anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan El Risma. Aplaus untuk Pak Ketua. Dan undangan kalau saya lihat ada dari pihak perbankan. Terima kasih Bapak Ibu dari perbankan yang telah hadir di acara rapat anggota tahunan ini. Kan yang lebih penting lagi adalah anggota, ya anggota dalam hal ini adalah perwakilan ya, sistem perwakilan ya Pak ya, sistem perwakilan. Baru satu koperasi yang menjalankan RAT secara online, yaitu di Bogor. Kemarin sudah menjalankan. Tetapi ini boleh
prinsipnya boleh. Tetapi ini memang masih banyak perdebatan, bukan perdebatan dari sisi hukum, tetapi dari sisi sosial. Karena dengan mengadakan sistem RKT online ini, maka pertemuan tatap muka ini jadi hilang. Ya, ini yang masih belum, ya, masih banyak yang belum mau melaksanakan. Tapi peluang hukumnya kita berikan. Kedua, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah mengundang kami. Kami dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam ini termasuk Kementerian Koperasi dan UKM. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena memang menurut undang-undang tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban koperasi di dalam melakukan rapat anggota itu harus mengundang pejabat atau pembina. Apakah rapat anggota itu sah atau tidak? Tidak ada pengaruh. Ya, nggak ada pengaruh. Jadi, tetapi kalau kami diundang, terima kasih. Kenapa? Karena forum ini sebagai media untuk melakukan pembinaan atau menyampaikan informasi-informasi yang mungkin itu akan membawa manfaat bagi koperasi itu sendiri. Itu fungsinya ke sana. Jadi jangan salah. Bapak Ibu, koperasi itu sebenarnya basisnya kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain, maka koperasi itu punya keunggulan yang istimewa sebenarnya daripada badan usaha yang lain. Ya, badan usaha yang lain itu apa? PT. Sebenarnya kalau badan usaha, badan hukum itu hanya dua, Pak. PT atau koperasi. Yang lain-lain itu kan badan hukum yang tidak boleh bukan badan usaha. Ada badan usaha tidak badan hukum. Tapi yang badan hukum, badan usaha itu hanya dua, koperasi dan PT. Kayak bank, semuanya PT kan, banyak PT. Tapi bank, koperasi juga ada badan hukumnya. Ya, badan hukum koperasi juga ada. Nah, keunggulan koperasi itu kan di anggota. Karena apa? Memang kekuatannya koperasi itu adalah di anggota. Ini pertanyaannya, sadar nggak bahwa seluruh anggota itu sebagai pemilik? Dan beda, Pak. Kalau PT, pemilik modal udah pemilik aja. Tetapi kalau dalam konsep koperasi, maka anggota itu selain pemilik juga pengguna jasa. Beda, statusnya beda. Pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa. Itu dalam koperasi. Nah, di dalam peroperasian sebagai pemilik, Pak, Bu, ada hal-hal yang perlu disemangatkan. Ya, ini selalu saya sampaikan dimanapun. Karena memang sekarang ini titik lemah koperasi pada umumnya adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota ini masih yang perlu terus didorong dan disemangatkan. Paling tidak semangat waktu Bapak Ibu pertama ya, waktu Bapak Ibu mendirikan koperasi pasti semangatnya bukan main. Bahkan sekarang banyak organisasi partai pun semangat bikin koperasi. Sampai kita ini kadang-kadang kewalahan saking semangatnya. Ada sekarang yang baru Koperasi 212. Wah, sekarang lagi bukan main kan? Ada sekarang Koperasi 212 gitu. Sampai kita kewalahan, banyak yang mau datang mau bikin Koperasi 212. Ini yang benar yang mana, yang punya paten siapa kan gitu. Mau nggak disatukan kan gitu. Ini semangat. Begitu semangatnya hebat. Ya, ahlinya. Itu fungsi mulia, ada urusan duniawi, ada urusan akhirat. Itu yang hebat. Bahkan ada fungsi kalau syariah itu kan mengangkat dari fakir menjadi berdaya, berdaya menjadi mandiri, baru menjadi anggota koperasi kan gitu. Nah ini penting. Nah di dalam mendekatkan anggota kepada koperasinya, menumbuhkan trust, saya selalu mengatakan, tolong koperasi simpan pinjam itu tugasnya bukan hanya menghimpun uang dan menyalurkan uang, tetapi saya selalu tolong dong koperasi simpan pinjam
buat database usaha anggota. Misalnya di Sumatera, berapa sih anggotanya yang melakukan aktivitas usaha peternakan? Berapa sih anggotanya yang melakukan usaha di bidang perkebunan? Untuk apa? Untuk melakukan pembinaan secara kelompok. Misalnya peternak ikan misalnya. Ibu punya anggota di sana 100 orang peternak ikan. Kemudian ibu, bapak bisa mengundang instruktur, bisa dimasukkan di RAPB, ya, rencana belanja bisa, dari SAU juga bisa, dana pendidikan terserah. Di RAPB juga pendidikan 100 orang dididik untuk ternak lele. Manfaatnya apa? Satu, produktivitas anggota akan meningkat. Kalau produktivitas anggota meningkat, maka kebutuhan modal praktis akan meningkat. Akan pinjam ke anggota koperasi, dan kalau dia sudah percaya juga akan produk-produk simpanan juga akan ditaati oleh anggota. Ini penting. Perguliran kebutuhan modal akan memupuk atau akan bergulir ke atas kepada koperasi. Jadi LRSMA sudah berkembang begitu hebat, ya. Tetapi kalau ini tidak dijaga, maka akan menjadi malah petaka nanti di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang kami sampaikan, yang mudah-mudahan saya kalau sudah ngomong terlalu banyak biasanya suka lupa ya. Suka lupa. Sebenarnya pengen kalau sudah ketemu sama koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi gitu. Saya sebenarnya ingin banyak dialog sebenarnya. Ya, ingin banyak dialog. Saya masih belum yakin. Jujur ya, saya kalau sama koperasi, yang ini saya anak bapak. Kalau ada yang enggak benar sedikit, saya fair-fair aja. Fair-fair aja. Ini masih belum benar nih, harus benerin. Ada koperasi, saya cek di buku anggotanya berapa? Kemarin saya datang di Tangerang. Kok Tangerang? Daerah Depok. Anggotanya berapa? 5.000 Pak. Calon anggotanya ini masih terdaftar ada 14.000. Ya, ada istilah calon anggota luar biasa, ada anggota yang dilayani, macam-macam. Tetapi dalam aturan perundang-undangan hanya boleh calon anggota. Dimensi sosialnya itu adalah bagi anggota koperasi yang memiliki uang lebih, maka disimpanlah di koperasi. Bagi anggota yang memiliki kekurangan modal, maka bisa pinjam. Dua-duanya ada manfaat. Yang punya modal ditaruh di koperasi, dia dapat SHU maupun jasa. Yang tidak punya uang pinjam mudah. Kan gitu. Dan pembinaan yang lain. Nah, saya udah setengah jam lebih. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini banyak saya yang menurut, tapi oke, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Tapi pesan saya yang paling saya ulang lagi, partisipasi anggota termasuk di dalam pengembangan modal sendiri, tolong ditingkatkan kepercayaan kepada anggota. Pendekatannya ke sana. Dan waktu nyusun program, tolong ini mungkin dalam RAT. Kalau perlu masukkan di RAPB. Ada setahun sekali bikin kelompok-kelompok itu, kelompok usaha A, B, C, D, lakukan pembinaan, ya, kemudian ambil instruktur, nggak susah kan? Agak susah ya. Ini kalau memang sudah, tolong ini dikembangkan, ya. Kalau memang belum, tolong dirintis. Saya rasa itu, dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi dan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga di dalam rapat anggota
anggota tahunan ini menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi koperasi itu sendiri dan kesejahteraan anggota. Ingat, selalu saya pesan, koperasi yang baik dan benar adalah koperasi yang tumbuh besar tetapi besar bersama anggota. Kalau koperasi tumbuh besar tetapi besar sendiri, anggotanya tidak ikut tumbuh, berarti itu apa bedanya dengan badan usaha yang lain? Ini prinsip, mudah-mudahan El-Risma bisa memegang janjinya. Sebagai begitu menjadi koperasi, ada 7 prinsip yang harus dijalankan, ya, prinsip koperasi. Mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itulah kami manusia. Tetapi seandainya apa yang kami sampaikan itu ada sisi baik dan benar, percayalah bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba kita di penghujung acara yaitu penutup. Untuk acara penutup, untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini, kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara komisi, bisa foto bersama dulu dengan Bapak Sarekan dulu ya. Iya, kami persilakan bersama asisten di foto keanggotaan. Sahabat BNT. Pengawas syariah, yang pengawas, pengurus, serta anggota dan karyawan atau pengelola yang berbahagia. Di sini sebelum rapat kita mulai, ada tata tertib yang harus kami bacakan karena persyaratan utama kita rapat harus ada aturan main ataupun peraturan-peraturan yang harus kita sepakati bersama. Pasal 2, rapat anggota tahunan atau RAT ini dilaksanakan berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, perubahan anggaran dasar PAD atau operasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Kasubdes BNDRSMA tentang alat kelembagaan organisasi pasal 32 sampai dengan pasal 38 tentang rapat anggota. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Yang pertama, tujuan dari rapat ini adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota tentang pelaksanaan kerja di tahun 2016. Mungkin atau saya absen sebentar, jadi supaya kita saling mengenal, dan yang kedua kalau ada yang pulang nanti ada bentuk semacam konsekuensi atau seperti apa menurut karyawan yang sudah menyerahkan modal. Jadi dalam hal ini karyawan atau pengelola pun juga berpartisipasi dalam permodalannya. Berarti telah hadiri rapat BNDRSMA yang ke-8. Di sini mungkin saya dipilih, artinya secara mungkin dari depan untuk memimpin rapat. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Terima kasih. Kami mohon untuk bantuan Pak Adi Rahmat untuk membantu saya untuk rapat di sini. Ya, bawahnya kan. Yaitu pertama adalah pembukaan oleh pimpinan rapat, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus, yang ke-11, yang ke-7 adalah doa dan penutup. Baik, untuk memulai acara ini pada rapat ini kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan yang pertama adalah pembukaan